Hari ini kita memulai perjalanan dari Jepang, untuk melihat bagaimana mereka membuat pimen, mahakarya alami dengan rasa manis yang lembut, dan penampilan yang istimewa. Yang mengejutkan banyak orang adalah harganya yang lumayan mahal, yakni $224 hingga $450 untuk sekotak pimen premium. Sekarang mari kita menyaksikan bagaimana penduduk setempat membuat pimen, yang dikeringkan dengan angin, teknik tradisional yang telah diwariskan turun-temurun. Perkebunan kesemek di Jepang memiliki sejarah puluhan tahun, dengan banyak kebun buah yang dirawat dengan penuh kasih sayang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Musim kesemek biasanya dimulai pada awal musim semi, sekitar bulan Maret, saat pohon mulai bertunas dan memasuki siklus pertumbuhan baru. Petani Jepang sangat mementingkan penggunaan pupuk organik, tidak hanya untuk memperkaya tanah, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan, mengurangi hama, dan meningkatkan kualitas buah. Setelah pemupukan dan perawatan teratur, pohon mulai berbunga sekitar bulan Mei. Dari pembungaan hingga pembentukan buah dan perkembangan penuh, hanya membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 5 bulan. Penyiangan sekitar pangkal pohon, membantu mengurangi persaingan untuk nutrisi dan air, menciptakan lingkungan yang berventilasi baik untuk pertumbuhan pohon yang lebih baik. Buahnya meskipun belum matang sudah tergantung kuat di dahan, petani menggunakan tiang bambu atau tiang kayu yang ditancapkan ke tanah, mengikat setiap dahan dengan tali secara perlahan agar tidak patah, dan menjaga pohon tetap sehat sepanjang musim. Dari akhir September hingga pertengahan November, masa panen relatif cepat untuk cabang-cabang yang menggantung rendah di dekat tanah, karena petani dapat menggoyangkan pohon dengan lembut, agar buahnya jatuh tanpa menyebabkan kerusakan. Saat mereka pindah ke cabang yang lebih tinggi, petani menggunakan gunting khusus, untuk memanen setiap buah kesemek dengan hati-hati, memastikan batangnya tetap utuh, detail yang sangat penting ketika buah tersebut ditakdirkan menjadi kesemek kering di puncak pohon, di mana cabang-cabangnya lebih tipis dan tumbuh lebih tinggi. Petani beralih menggunakan gunting panen bergagang panjang, berkisar antara 1–2 meter, memungkinkan mereka mencapai buah tanpa merusak pohon. Untuk pohon pimen yang lebih tua, yang dapat tumbuh lebih dari 6 hingga 7 meter tingginya, pemanenan menjadi jauh lebih menantang. Dalam kasus seperti ini, petani harus memanjat pohon secara langsung, atau menggunakan tangga untuk memetik buahnya dengan tangan, demi menjamin keselamatan dan menjaga kualitas buah. Setiap panen dapat menghasilkan mulai dari beberapa ratus, hingga beberapa ribu pimen, cukup untuk memenuhi konsumsi segar dan metode pengolahan tradisional. Buah kesemek yang berair, kemudian diangkut ke area pengolahan. Di sana, para pekerja dengan hati-hati memilah buah, memilih hanya yang memenuhi standar kualitas untuk dikupas dengan mesin, menghemat waktu dan memastikan penampilan yang seragam. Selama persiapan, batang diawetkan, dan setiap kesemek digantung secara individual menggunakan tali nilon khusus yang tahan lembab. Jenis tali ini dipilih secara hati-hati, karena tahan air dan sifat tahan busuk, memastikan keamanan dan kebersihan selama proses pengeringan, meskipun kondisi cuaca berubah. Kesemek kemudian digantung di rak kayu atau di bawah atap, tempat dengan sinar matahari yang lembut, angin sepoi-sepoi yang sejuk, dan udara kering. Dengan terampil pekerja mengikat tali dengan aman ke batang menggunakan simpul yang kuat, menjaga setiap buah tergantung vertika, agar kelembaban dapat menguap secara merata. Proses pengeringan biasanya berlangsung sekitar 2 hingga 3 minggu, tergantung pada kondisi cuaca. Selama waktu ini, buah secara bertahap kehilangan kelembaban, berubah dari lembut menjadi kenyal, sementara rasanya menjadi lebih pekat dan kaya. Ketika kesemek mengembangkan kulit luar yang kencang, dan bagian dalam yang lembut dan kenyal, saatnya bagi petani untuk mulai memanen buah kering. Pada tahap ini, warnanya berubah menjadi jingga tua atau coklat kekuningan,
dan permukaannya dilapisi secara alami dengan bubuk putih halus, yang disebut siroko, sebagai tanda pengeringan sempurna. Dengan sangat hati-hati setiap kesemek kering dipetik dengan hati-hati, dan dipersiapkan untuk dikemas. Untuk buah yang sangat indah penekanan ringan menggunakan kertas wasi dilakukan, untuk membentuknya dengan rapi dan membantu mempertahankan kelembaban optimal selama penyimpanan. Buah kesemek kering kemudian dikemas dalam kantong plastik vakum, atau kotak kertas yang elegan, memastikan kebersihan. Saat menyoroti keindahan halus dari kelezatan tradisional ini, di dalam buahnya memperlihatkan tekstur yang lembut dan kenyal, dengan rasa manis yang lembut, menjaga rasa alami buah kesemek dalam bentuk yang telah dikonsentrasikan, secara lembut dari waktu ke waktu. Kesemek kering Jepang merupakan perwujudan kesabaran tradisi, dan keterampilan simbol sejati dari warisan pertanian yang murni dari tanah ini. Pernahkah Anda berpikir bahwa sementara kebanyakan orang di luar sana mencari berlian di tempat yang salah, sebagian orang membiarkan rayap dan semut melakukan semua kerja keras mereka? Mungkin kedengarannya gila, tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa serangga kecil ini benar-benar dapat memberi Anda petunjuk nyata tentang di mana menemukan batu mulia seperti berlian, menemukan batu mulia seperti berlian rubi dan bahkan emas? Itu benar, dan bagian terbitnya adalah, Anda tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk peralatan canggih. Jadi dalam video hari ini, kita akan mencari tahu bagaimana beberapa batu permata paling berharga di bumi, ditemukan bukan oleh mesin, tetapi oleh seluruh koloni serangga yang menggali tanah di bawah kaki kita. Dan percaya atau tidak, di negara seperti Australia ini telah menjadi praktik umum. Sebelum Anda berpikir ini berlebihan, ketahuilah bahwa berlian bernilai jutaan dolar telah ditemukan menggunakan metode yang sama persis, sebuah kearifan kuno yang diwariskan dari generasi oleh orang yang tahu cara membaca tanda-tanda alam. Jadi tetaplah bersama saya sampai akhir, karena hari ini Anda akan belajar cara menafsirkan bahasa semut, untuk mengetahui apakah halaman belakang rumah Anda mungkin menyembunyikan berlian, atau logam berharga lainnya, dengan mengamati perilaku serangga, dengan cara yang bahkan banyak ahli geologi tidak sepenuhnya pahami. Tetapi bagaimana mungkin semut dan rayap mengetahui di mana menemukan mineral berharga seperti emas dan berlian? Untuk memahami bagaimana semua ini bekerja, hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah bagaimana berlian bisa sampai ke permukaan bumi. Pada dasarnya berlian terbentuk jauh di dalam mantel bumi, di tempat-tempat yang tekanan dan suhunya sangat ekstrim, sehingga karbon mengkristal menjadi berlian. Namun membentuk saja tidak cukup, agar Anda dapat menemukannya harus diangkut lebih dekat ke permukaan, dan itu hanya terjadi melalui jenis letusan gunung berapi, langkah yang melepaskan jenis lava khusus yang disebut kimberlite. Material ini melesat ke atas dengan kekuatan yang menyeret berlian bersamanya. Seiring waktu, lava kimberlite ini mendingin, mengeras menjadi batuan padat dan perlahan terkubur di bawah lapisan tanah sedimen, dan dalam banyak kasus itu menjadi sepenuhnya tersembunyi, dan disitulah keajaiban dimulai. Setiap gundukan tanah yang dibangun oleh para insinyur kecil ini, menyediakan sampel sempurna dari apa yang tersembunyi di bawahnya, yang memungkinkan dilakukannya pengujian kimia pada material yang mereka bawa ke permukaan. Di Australia, para ilmuwan dari organisasi penelitian ilmiah dan industri, melakukan serangkaian penelitian untuk melihat, apakah rayap benar-benar dapat mengungkapkan keberadaan emas atau deposit mineral yang lebih dalam. Mereka menganalisis lusinan gundukan rayap di daerah kering dan terpencil di negara tersebut, dan apa yang mereka temukan sungguh luar biasa. Gundukan itu mengandung jejak emas, tembaga, nikel, dan bahkan pecahan kimberlite yang kecil, namun yang paling umum dikaitan dengan berlian.
Rayap membangun sarang mereka menggunakan partikel tanah dari lapisan bawah tanah, yang sering kali mencapai kedalaman lebih dari 6 kaki, dan karena mereka melakukan ini setiap hari selama bertahun-tahun, mereka akhirnya menyimpan sampel kecil dari lapisan yang lebih dalam tepat di depan kita. Berdasarkan temuan ini, para ilmuwan menyadari bahwa gundukan yang dibuat oleh semut dan rayap, berfungsi sebagai sampel inti alami dari bawah tanah yang dalam, memunculkan fragmen mineral yang terkubur dari beberapa kaki di bawahnya. Dalam pengujian yang dilakukan di seluruh Australia, para ilmuwan menemukan konsentrasi emas dan pecahan kimberlite di tempat yang tampak seperti gundukan rayap biasa, indikator yang jelas dari urat bawah tanah yang kaya berisi mineral berharga. Yang lebih mengejutkan adalah penemuan bahwa tubuh serangga itu sendiri membawa tanda kimia dari mineral yang ditemukan di tanah. Hal ini terjadi karena logam seperti emas, nikel, dan tembaga terakumulasi dalam sistem ekskresi serangga, sehingga membentuk struktur mikro yang mirip dengan batu ginjal. Terobosan itu membuka pintu bagi pengujian kimia berskala besar, tidak hanya pada gundukan tetapi juga pada serangga itu sendiri. Bila kadar mineral tertentu yang tertinggi ditemukan di dalam semut atau rayap, kemungkinan besar akan ada endapan yang tersembunyi, tepat di bawah permukaan. Temuan-temuan ini menarik begitu banyak perhatian, hingga sampai ke lembaga-lembaga penelitian terkemuka di Australia. Salah satu proyek paling signifikan dipimpin oleh Aaron Stewart, dari Organisasi Penelitian Ilmiah dan Industri, yang berfokus pada pengembangan teknik baru untuk pencarian mineral. Menurut beberapa peneliti, menggunakan rayap, semut dan serangga lain untuk masuk ke bawah lapisan permukaan material yang terangkat yang menyembunyikan sumber daya mineral masa depan. Saat itulah mengebor puluhan kaki ke dalam tanah, sebaiknya cukup mengumpulkan sampel dari sarang rayap atau semut, menjalankan analisis laboratorium dan menentukan apakah lokasi tersebut layak untuk dijelajahi lebih lanjut. Penemuan semacam ini benar-benar mengubah permainan dalam hal pencarian mineral, yang biasa memerlukan pengeboran acak selama berminggu-minggu, kini dapat dimulai dengan analisis sederhana terhadap gundukan yang dibangun oleh serangga, dan teknik ini terbukti menjanjikan, tidak hanya untuk menemukan berlian, tetapi juga untuk mendeteksi emas, tembaga platinum, nikel, uranium, dan bahkan unsur-unsur langka yang digunakan dalam teknologi modern. Dengan kata lain, setengah abad eksplorasi mineral secara intensif, metode tradisional menjadi semakin mahal dan kurang efektif. Itulah sebabnya para peneliti seperti Stewart mulai menggunakan semut dan rayap sebagai sekutu yang tak terduga, karena mereka secara alami mencapai lapisan tanah yang dalam tanpa ada yang menyadarinya. Para peneliti kini melakukan pengumpulan material gundukan rayap secara sistematis untuk analisis laboratorium, dan ini membawa kita pada kesimpulan yang mengejutkan. Koloni semut dan rayap mungkin merupakan ahli geologi alam terbaik yang pernah kita miliki. Berdasarkan penelitian ini, para ilmuwan mulai menggunakan teknologi modern untuk menganalisis tanah yang dibawa ke permukaan oleh serangga. Ketika sampel-sampel ini menjalani pengujian kimia, ada kemungkinan untuk mendeteksi jejak logam seperti emas, tembaga, nikel, dan bahkan unsur-unsur yang terkait dengan kimberlite, batuan yang dapat mengandung berlian. Dalam beberapa kasus, gundukan rayap menunjukkan konsentrasi emas yang jauh lebih tinggi daripada tanah di sekitarnya, yang menunjukkan adanya urat mineral tersembunyi tepat di bawah permukaan.